Iya, silakan masuk. Halo. Silakan Gifari. Oh, saya lagi nih dok hadir. Iya nih. Ada Dok. apa Mas Gifari? Iya nih dok, saya mau konsul nih dok. Konsul? Iya. Sakit. Ya, sakit pikiran saya dok. Pikiran saya sakit. Ada nih. apa Mas Gifari? Kenapa kita mau? Jadi gini nih, dokter Seno, kita ketemu lagi nih dok ya. Ya, Kalau kemarin kan saya konsul masalah LGBT gitu dok. ya. Terus saya ngomongin LGBTQ plus nih dok. Nah sekarang itu di media sosial itu dok, di mana-mana tuh lagi ramai tentang RUU kesehatan. Ya. Sekarang udah jadi undang-undang, Mas. Bukan Oh udah jadi, rancangan lagi. oh udah bukan RUU lagi dok ya? Udah disahkan sama DPR sehingga sudah sah dan sudah dijalankan oleh pemerintah. Sudah disahkan oleh DPR dan dijalankan oleh pemerintah gitu. Tentang undang-undang kesehatan ini, Mas, sejarahnya panjang dan pasti Dari tahun berapa dok bisa dibilang panjang dok? memang prosesnya itu dari undang-undang yang sebelumnya itu dari tahun 2004. Tapi pembahasannya undang-undang ini memang dimulai efektif dan mulai dibicarakan secara intens oleh pemerintah, DPR dan juga insan-insan kesehatan itu setahu saya sih sejak pandemi. Berarti 2020-an tuh ya? Ya, sejak pandemi dan memang utamanya sejak Menkes yang baru ini nih. Menkes Pak siapa? Pak Budi Gunadi Budi Gunadi Sadikin. yang Menkes pertama yang bukan dokter. Nah, Oh, dia bukan dokter, bukan dokter. Oke. Ya itu sebenarnya plus minus juga sih. Plus minus ada keuntungannya dan ada kerugiannya juga sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara proporsional dari masyarakat kita. Mungkin ada bagusnya juga kalau misalnya Menkes itu bukan dokter. Tapi dia mengerti kesehatan. Jadi kayak netral gitu Iya, ya? iya. Basicnya dia itu setahu saya dia itu basic pendidikannya teknik dari ITB. Tapi ITB, dia berprofesi lama puluhan tahun sebagai bankir. Jadi terakhir itu beliau itu di Rut Mandiri masalah. Kemudian dia dipilih oleh Presiden Jokowi untuk jadi Menkes, menggantikan Dokter Terawan. Iya, itu Dokter Terawan itu kan nggak satu kali masa jabatan tuh. Iya, nggak selesai masa jabatan, tapi ya saya kira banyak hal-hal bagus yang dihasilkan dari beliau. Niatnya, itikadnya, keinginannya, tujuannya baik. Apa dok? Bisa nih sama para penonton Laksmi Karyawati biar kita tercerahkan nih dok. Jadi saya sebenarnya memang punya basic saya dari dokter, kemudian saya S2-nya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Masyarakat, Kebijakan dan Hukum Kesehatan. Jadi saya kebijakan dan hukum kesehatan. Jadi saya memang concern untuk mencermati masalah ini. Dilihat dari sisi Menkes, pastinya dia punya itikat niat yang baik untuk memajukan dunia kesehatan di Indonesia. Tapi memang banyak hal-hal yang istilahnya terlalu terburu-buru dan terlalu memaksakan. Nah, saya pengen tahu maksud kenapa dokter bilang sampai statement terlalu terburu-buru dok? Nah, terlalu terburu-buru dan terlalu memaksakan. Memaksakan juga ya? Iya. Pada diskusi-diskusi dari teman-teman sejawat saya yang dokter, banyak yang merasa mereka tidak dilibatkan dalam hal ini, diskusi ini. Dan juga banyak hal-hal yang misalnya titipan-titipan itu yang oleh dokter itu sejatinya harusnya dimasukkan dalam undang-undang kesehatan ini tidak dimasukkan. Memang pembahasannya ini sih lucu sebenarnya. Komisi 9 ini juga nggak ada dokternya, hampir nggak ada dokternya. Oh, Komisi 9? Komisi 9 ya. Komisi 9 apa dia? Dia bergerak di bidang kesehatan dan tenaga kerja di DPR itu. Iya. Tapi memang meregulasi dan mengatur tentang kebijakan kesehatan, utamanya praktek dokter ini, gitu. Dan hal-hal ini sebenarnya yang menurut saya sih kurang komunikasi antara Komisi 9, Kemenkes dan juga teman-teman sejawat di akar rumput ini yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagai konsumennya. Mungkin kan sudah ada sampling dok, maksudnya berapa dokter sampling lah gitu maksudnya? Iya, ada memang dan juga sebenarnya kalau kita lihat dari diskusi-diskusi di YouTube, dari di TV gitu kan banyak dokter yang merasa diadu domba dan dipecah belah, gitu. Iya, gitu. Karena banyak
kami sebenarnya pro dan kontra terhadap undang-undang ini, gitu loh. Terlepas dari kita percaya dan yakin pemerintah punya maksud dan itikat yang baik ya kepada masyarakat, tapi hal-hal yang sejatinya harusnya dimiliki oleh dokter itu tidak disampaikan di sini. Salah satunya itu ID. Jadi ID ya. Satunya itu peran ID sebagai lembaga profesi, lembaga profesi yang sudah diakui puluhan tahun oleh pemerintah dan sudah banyak jasanya, banyak manfaatnya oleh pemerintah itu ditiadakan di dalam undang-undang kesehatan ini. Di dalam undang-undang itu ditiadakan peran ID dan tidak disebutkan lagi adalah ID adalah satu-satunya organik profesi di bidang kesehatan di Indonesia gitu ya. Maksudnya yang menaungi dokter ya, kalau perawat ada sendiri, kalau bidan ada sendiri, kalau apoteker itu ada sendiri, macam-macam, dan juga spesialisasi masing-masing itu punya kolegium sendiri. Kolegium sendiri, jadi ahli bedah jantung, ahli bedah toraks itu ada sendiri. Kolegium itu kayak divisi khususnya lah gitu ya, spesialisasinya lah gitu ya. Mereka punya sendiri, tapi satu naungan di bawah ID semua. Jadi ID itu di bawah rumah besarnya, rumah besarnya ID, terus rumah kecilnya itu ada dokter-dokter profesi spesialis yang lain, kolegium yang lainnya. Dan ID aja di rumah besar ini ditiadakan. Nah, sayang sekali sebenarnya benar-benar dihilangkan di dalam undang-undang kesehatan itu sudah tidak disebutkan lagi adanya ID gitu loh. Ini sebagai organisasi profesi yang menaungi dokter itu sudah tidak ada lagi di dalam undang-undang kesehatan. Sebenarnya niatnya baik. Apa dok? Sebenarnya niatnya tendensinya emang ke arah mana? Tendensinya, kalau menurut yang saya dengar dari Menkes itu, memang organisasi profesi itu sebaiknya tidak diregulasi, tidak dibawa oleh pemerintah, tidak diatur oleh pemerintah, karena mereka itu independen dan punya otonominya masing-masing sendiri gitu loh. Iya. Kalau misalnya kita istilahnya punya marwah dan punya yang kuat, punya power lah ya, yang kuat, itu udah pasti semua anggota ID akan nurut sama ID gitu. Obedience lah ya, patuh pada rumah besar ini gitu. Masalahnya ya itu, tapi karena organisasi-organisasi profesi yang lain itu tidak dituangkan dalam undang-undang, itu udah otomatis saja, itu udah jadi ranahnya masyarakat, itu pemerintah sudah sebenarnya tidak perlu ngurusin lagi. Kayak udah otonom lah gitu, udah punya kuasa sendiri, otonomi sendiri gitu ya. Jadi kalau diatur dan dimasukkan dalam undang-undang, sebenarnya itu justru mengurangi legitimasinya menurut Pak Menkes gitu. Jadi malah justru dihilangkan supaya mereka independen sendiri gitu. Tapi ya entah gimana komunikasi kepada anggota ID atau masyarakat yang insan ID yang lain itu mereka merasa justru kurang dilegitimasi karena tidak disebutkan dalam undang-undang itu gitu loh. Karena semua orang tahu di Indonesia itu tahu bahwa ID itu ya satu-satunya organisasi profesi dokter, dan dengan ditiadakannya ID ini nanti akan banyak organisasi-organisasi dokter yang lain non ID ya. Jadi orang-orang misalnya yang tidak puas dengan ID, misalnya ada masalah dengan ID, misalnya ada ya nggak sesuai dengan kebijakan di ID, itu bisa jadi nanti akan membuat organisasi profesi lain yang belum tentu sejalan sama ID. Itu yang ditakutkan juga. Tapi gini, ini dalam artian di undang-undang ini hanya organik profesi dokter seperti ini saja yang tidak ditiadakan, atau memang sebenarnya organisasi-organisasi kedokteran yang lain pun nggak boleh ada lagi gitu, udah langsung ke pemerintah aja gitu, apa gimana? Iya, sebenarnya saya juga maksudnya si Pak Menkes ini nggak ada larangan untuk organisasi profesi apapun. Nggak ada larangan sebenarnya. Tapi dokter-dokter ini menuntut ID itu harus dimasukkan di dalam suatu, dituangkan dalam suatu kebijakan, dalam suatu undang-undang gitu loh. Malah dia mau, udah lah apa nih, buat regulasi lah gitu ya. Pemerintah disebutkan ID ini organisasi profesi yang diakui pemerintah satu-satunya. Nah, si dokter-dokter yang tergabung dalam ID ini, jadi orang-orang ID ini merasa
sudah nyaman dengan kondisi sebelumnya, dan dengan ditiadakannya IDI di dalam statement Undang-Undang Kesehatan yang baru, mereka itu rasanya merasa dianaktirikan justru. Padahal si Menkes ini maksudnya justru nggak perlu itu organisasi profesi itu dimasukkan dalam undang-undang. Kalian bebas untuk membuat organisasi profesi apapun gitu misalnya yang memang diakui oleh pemerintah dan silakan kalau misalnya mau dijalankan, silakan dijalankan aja itu sesuai dengan kewenangan masing-masing gitu. Seperti itu kurang lebih Mas ya. Berarti sebenarnya diperbolehkan dok ya? Sebenarnya diperbolehkan. Sebenarnya dokter kurang komunikasi juga, kurang komunikasi dan menurut saya agak terburu-buru ya, dan nggak kurang dirangkul. Jadi kurang merangkul. Iya, kurang merangkul. Pemerintah ini juga DPR ini kurang merangkul insan kesehatan dan masyarakat. Sebenarnya kalau dari sisi kita melihat dari berbagai sisi nih ya. Kalau dari berbagai sisi pemerintah, dari berbagai sisi masyarakat, dari sisi dokter atau insan kesehatan gitu ya. Ini istilahnya insan kesehatan dok ya? Iya. Oh, ada itu istilah khusus. Iya. Begitu insan kesehatan. Iya. Jadi para pekerja kesehatan ya, ada dokter, ada perawat, ada bidan. Itu merangkum semuanya ya, insan kesehatan semua. Insan dunia kesehatan di Indonesia ya ini ya. Yang memang sih ini kebijakan jangka panjang. Kebijakan jangka panjang. Ya, pemerintah nggak mungkin maksudnya pemerintah itu nanti di kemudian hari dunia kesehatan di Indonesia ini akan semaju, akan akan sebagus Eropa, negara-negara lain yang negara-negara maju gitu. Tapi ya terkait daripada itu ya saya sih merasanya, kami dokter-dokter sebenarnya merasa belum saatnya seperti ini, karena pengaturan teman-teman pekerjaan teman-teman di bawah ini masih banyak yang perlu diurusin oleh contoh seperti pemerintah ini merasanya kalau mereka melihat secara global jumlah dokter jumlah dokter di secara statistik dibandingkan dengan jumlah masyarakat 1:1000 gitu atau 1:10.000 macam-macam, itu tergantung dari sudah maju atau belumnya negara tersebut gitu ya. Memang di Indonesia itu jumlah dokter itu sebenarnya nggak kurang-kurang amat, tapi memang distribusinya yang belum merata karena banyak terkonsentrasi di kota-kota besar dan sentra rumah sakit yang punya fasilitas bagus untuk menunjang pekerjaan dokter gitu ya. Banyak dokternya tapi daerah tertentu sangat kurang atau hampir nggak ada sama sekali gitu ya. Kami para dokter-dokter ini justru inginnya itu pemerintah ngatur untuk regulasi itu ya, entah gimana caranya supaya dokter-dokter terutama yang muda-muda junior ditempatkan di daerah-daerah terpencil atau daerah yang terpinggir buat menambah jam terbang juga dengan insentif yang lebih baik, sepertinya itu akan lebih meningkatkan kualitas dari distribusi dokter-dokter ini. Correct me if I'm wrong, koreksi saya kalau salah. Saya sempat lihat juga itu salah satu diskusi pendistribusian jumlah dokter, bahkan dokter spesialis lah disebutlah gitu ya. Jadi di salah satu diskusi itu yang saya nonton di TV waktu itu justru dengan adanya undang-undang kesehatan ini membuka kesempatan bagi para mahasiswa yang sebutlah ingin menjadi dokter spesialis itu untuk silakan. Makanya kan berita terakhirnya kan jadi tiba-tiba banyak unit buka program spesialis itu gimana tuh? Jadi kan itu bagus ya, sebenarnya itu bagus. Niat pemerintah itu memperbanyak jumlah dokter dan juga menambah dokter spesialis secara masif itu sebenarnya sangat baik ya. Tapi itu juga perlu studi atau perlu pencermatan yang lebih dalam lagi gitu loh. Nggak segampang itu membuka, nggak semudah itu kita mengkop atau meniru
negara-negara luar di mana memang sentra pendidikan itu basisnya di rumah sakit. Kalau kita kan basisnya tetap masih kampus ya. Sorry. Jadi di luar negeri itu basis pendidikan dokter itu di rumah sakit. Iya, Masih tahu nih. Iya. Jadi di rumah sakit itu bisa menghasilkan dokter spesialis. Rumah sakit. Oh, jadi langsung dididik di rumah sakit ya? Betul. Swasta negeri itu, Dok? Swasta dan negeri sudah. Justru di rumah sakit, justru di luar negeri. Ini saya nggak saya baru tahu nih. Justru di luar negeri itu yang bagus itu swastanya. Karena dicari dari segi pendanaan mungkin ya. Swasta itu justru lebih kuat, lebih bagus dan lebih diakui di dunia kalau dari swasta di luar negeri itu ya. Kalau di Indonesia kan memang yang punya program FK dan program spesialis kan baru negeri. Ya adalah swasta belum swasta belum punya spesialisasi. Oh, spesialisasi. Iya, kalau program umum atau dokter gigi atau dokter itu masih negeri itu ya, kalau spesialisasi itu ya. Iya. Itu memang pemerintah itu nanti ingin universitas swasta bisa mencetak dokter spesialis juga. Iya kan, arahnya ke sana. Dan juga rumah sakit sebagai yang di lapangan itu bisa mencetak dokter spesialis juga gitu loh. Karena nanti akan jatuhnya ya kerjanya akan di rumah sakit. Iya kan, bukan klinik ya, sebagai klinisi. RSUD ya. Sebagai klinisi itu jadi nanti rumah sakit RSUD itu akan bisa mencetak dokter spesialis. Bagusnya begitu. RSUD itu ya bisa spesialis ya. Lebih bagus lagi sesuai dengan kebutuhannya mereka. Oh iya benar. Penyakit apa nih yang paling banyak di daerah situ, di daerah Bode itu ya kan? Iya. Daerah ibaratnya kan? Iya. Ke statistik lah dokter data ya. Dari statistik kan daerah-daerah kan kebutuhannya beda-beda. Benar. Jadi nanti di daerah tertentu yang memang spesialis yang dibutuhkan ini kita cetak spesialis ini. Daerah tertentu ini yang memang kebutuhannya banyak masyarakat atau penyakitnya di situ itu kita cetak spesialis ini. Nah itu niatnya pemerintah itu sebenarnya yang mungkin saya bukan secara dokter tapi saya secara visionnya gitu ya. Sebagai masyarakat, saya sebagai masyarakat justru menilai ini suatu hal yang bagus sebenarnya. Tapi ya memang kalau dokter-dokter itu kan sudah merasa nyaman dengan keadaan yang ada sekarang ini. Juga kalau kata orang banyak proyek-proyek atau banyak obyekan-obyekan tertentu dari hal-hal ya oknum-oknum tertentu yang bisa didapatkan dari hal ini memang akan berkurang kayak gitu ya. Kita menuju sesuatu yang bagus yang baru memang butuh penyesuaian ya. Breakthrough. Ya. Harus penyesuaian. Breakthrough. Ya hal-hal ini yang harus pemerintah itu lebih menggencarkan lagi komunikasinya dan lebih merangkul semuanya. Jadi jangan dokter-dokter yang senior yang udah punya pengalaman banyak, punya jasa besar buat masyarakat itu seolah-olah saya merasanya saya mikirnya kayaknya pemerintah ini dokter-dokter yang udah punya banyak jasanya ditiadakan perannya, ya kasihan juga, jangan dibegituin juga. Kita mencoba melihat dari sisi dokternya dan juga dokter yang senior udah umur 60 mereka masih tetap aktif membantu masyarakat dokter. Mereka ini justru harusnya dirangkul, justru harusnya diberi pengertian, diberi kalau bagus kan sudah mendukung kan dok ya? Iya. Kalau untuk memajukan kesehatan di Indonesia ya sebenarnya dok ya. Betul. Mereka ya juga diberdayakan dalam kebijakan ini kalau perlu gitu ya, misalnya dijadikan pembimbing atau dijadikan apa gitu nanti konsultan. Nah, ya jadi misalnya mencetak. Jadi gini. Kan pemerintah kan ada dokter bilang Komisi 9 nggak ada dokter tadi betul. Ya kan kali senior itu bisa jadi ngasih insight, ngasih masukan sebaiknya studi banding loh. Iya betul. Jadi misalnya nih ada kalau filosofinya misalnya dokter-dokter baru meningkat jadi spesialis. Nah dokter-dokter yang udah spesialis ini pastinya akan merasanya bakal kehilangan ladang pekerjaannya atau kekurangan ladang pekerjaannya misalnya. Nah itu nanti mereka juga harus ditingkatkan lagi kompetensinya. Nah ini pemerintah harus memfasilitasi mereka supaya mereka lebih daripada yang baru ditingkatkan oleh pemerintah ini. Jadi jangan yang baru ditingkatkan ini melampaui
dokter-dokter yang sudah lama dan sudah lebih senior ini. Nah ini kan kalau menurut saya teman-teman dokter senior ini merasa itu yang ditakutkan. Oh, itu yang ditakutkan. Yang ditakutkan sama mereka, sama kami semua ini dokter-dokter lama yang sudah berpraktek sekian puluh tahun akan dilampaui oleh dokter-dokter baru yang akan nanti melakukan kajian penghasilannya jauh lebih besar daripada dokter-dokter lama yang sudah punya senior dan sudah punya pengalaman yang terbang dan jasa yang besar juga buat kesehatan masyarakat Indonesia. Jangan sampai seperti itu. Jadi ditingkatkan yang baru, yang lama pun juga jangan lupa dinaikkan lagi seperti itu. Pemerintah harus memikirkan kesananya. Sayang yang junior, hormati yang senior. Ya, itu yang paling yang harus pemerintah itu dengarkan ya. Jadi jangan sampai ini jadi suara nih. Iya, jangan sampai nanti pemerintah itu sudah saya ngerti ini maksud dan tujuannya baik untuk masyarakat. Masyarakat akan merasakan manfaatnya, dampaknya dari peningkatan jumlah dokter spesialis dan pemerataan distribusi yang bagus. Nah, tapi dokter-dokter yang udah senior dan yang sudah lebih berpengalaman itu jangan lupa untuk tingkatkan. Kalau menurut saya sebenarnya itu acara TV jangan dibikin debat ya, bikin acara musyawarah nasional ya. Jadi jangan diadu antara Komisi 9 dengan ini kan saya kemarin udah ngerti gitu kok. Kayak debat harusnya jangan ada kubu-kubuan ya. Udah kita pecah bundar. Dan teman-teman ini pun juga banyak yang nggak satu suara dalam hal ini. Gitu. Karena ada yang pro, tadi kita bilang ya, ada yang pro, ada yang kontra juga. Istilahnya kaum elit globalnya ID itu merasanya elit global ID merasa pasti terancam kayak gitu. Saya bukan dalam elit global ID ya, tapi teman-teman di sana itu pasti merasanya sangat diancam dan sangat dikecilkan perannya. Dan ini pemerintah harus tahu dan harus memperhatikan ini. Jangan sampai udah kenyang kan sana, ini kita jangan sampai kayak gitu. Kita kan bisa dibilang nggak ada yang lama karena bisa nggak ada yang baru karena nggak ada yang lama. Betul. Ya karena ada yang lama ini jadi banyak orang-orang yang di dokter lah sebetulnya gitu. Iya. Pemerintah juga bagus membuka kesempatan masyarakat untuk lebih besar itunya. Jadi kesempatannya. Siapapun boleh gitu. Siapapun boleh jadi dokter, siapapun boleh jadi spesialis kayak gitu. Tapi danain pakai beasiswa baru. Dan kuliahin. Iya. Dan yang pasti yang baru-baru lulus ini pasti akan senang dengan kebijakan ini. Mereka bisa lebih murah, bisa lebih mudah, dan ini sebenarnya memang dibutuhkan. Iya benar. Masyarakat pasti senang. Iya. Masuk spesialis nggak sesusah dulu, nggak semahal dulu, itu benar dan benar juga itu dan spesialis yang dihasilkan juga lebih banyak dan bisa lebih ditempatkan dimanapun gitu dengan syarat-syarat tertentu. Pastinya mereka dengan senang hati, apalagi yang baru-baru lulus itu mereka kan ngejar pengabdian, ngejar pengalaman juga. Masyarakat dulu ya. Ngejar pengabdian. Sebelum ngomongin cuan lu ngapain dulu? Ngejar pengalaman dulu. Berdarah-darah dulu. Asam garam dulu. Iya betul. Pada akhirnya akan tercapai lah yang mereka inginkan. Ya, senior juga kan. Jadi emang nggak ada yang instan sih. Betul. Emang kita mesti ngerasain biar semakin matang, biar makin dewasa, biar tumbuh karakternya, nggak tumbuh egonya dok ya. Itu tentang pendidikan dokter dan yang kemarin disorot juga itu tentang dokter-dokter asing yang mudah masuk sebenarnya. Itu juga pro kontra sebenarnya. Itu kalau berdebat itu kan gara-gara tadi karena spesialisnya dipermudah. Sekarang kan dipermudah lah untuk spesialis dokter-dokter asing yang lebih mudah masuk di Indonesia itu ya. Tapi emang banyak dok. Belum. Saya kan nggak pernah ke dokter nih rumah sakit dokter yang boleh. Sebulan premier lah ya di negara gitu. Misalkan saya berobat pasti orang Indonesia. Saya belum pernah dokter Jerman nih. Emang tadi emang ada dok? Dokter saya pribadi belum pernah nemuin. Tapi emang ada gitu. Ada teman-teman saya pun sebenarnya ada yang S1-nya di sini, S2-nya nggak bisa dapat di sini, akhirnya dia mendaftar beasiswa jantung SPJP di Jerman malah dapat, tapi mau balik susah. Bisa. Karena regulasinya memang dibatasi untuk mereka itu. Regulasinya apa emang ternyata dia mematok
biaya prakteknya yang menyesuaikan dengan harga Jerman? Enggak, memang sebenarnya dia pengen balik kan keluarga masih di sini, keluarga masih di sini, tapi nggak bisa balik juga karena memang regulasinya itu dipersulit. Memang ada batasan-batasan tertentu yang membuat mereka itu sangat sulit untuk bisa balik dan praktek di Indonesia. Kenapa dok bisa dipersulit? Ya, tapi maksudnya lebih Jerman kan setahu kita kan lebih maju dari bidang harusnya. Tapi harusnya kita masuk sini. Ya itulah sebenarnya yang kita harus lihat bersama apa masalahnya. Toh kalau misalnya dia datang ke sini dengan membawa ilmu, membawa suatu hal yang bakal bisa lebih berguna untuk masyarakat Indonesia, kenapa enggak gitu kan? Tapi berarti ini masih abu-abu, kenapa dia kenapa dipersulit gitu regulasi? Ya itulah, saya juga nggak tahu kenapa dipersulit itu, entah karena kurang apa licinnya kurang atau misalnya apa? Ini asumsi ya. Ya, atau karena memang dokter-dokter yang dari kan kalau misalnya dia sebagai dokter jantung akan bernaung di kolegium jantung, entah persaingan dokter-dokter jantung yang lama itu nggak mau kalau misalnya ada dokter jantung baru dari luar negeri yang bagus itu nanti akan ngambilin pasiennya. Maksudnya gitu ya. Nah, sekarang ini dok, mungkinkah dengan adanya undang-undang UU kesehatan ini hal-hal seperti itu jadi lebur gitu? Jadi oke, lo dari Jerman nih, lo lulusan misalkan Amerika nih, oke lo sekarang distribusi boleh gitu? Harusnya bisa. Karena udah diatur regulasi sama pemerintah. Harusnya bisa. Salah satu ini ya. Harusnya bisa dengan kesehatan ini ya. Pengawasan yang lebih bagus. Kalau misalnya mereka memang mau berpraktek lagi dengan syarat-syarat tertentu, entah dengan menularkan ilmunya kepada teman-teman sejawatnya, itu juga harus dibicarakan juga. Tapi jangan terlalu buru-buru. Ini masalahnya dibuka keran selebar-lebarnya tanpa ada filter oleh di undang-undang kesehatan ini, sehingga mereka pada gampang gitu masuknya. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Tapi sebenarnya kekhawatiran itu juga nggak mendasar juga, karena nggak sebanyak itu juga sih. Sebenarnya ya. Nggak sebanyak itu juga ya. Gitu. Kalau misalnya saya gitu ya, saya udah jadi dokter spesialis lulusan luar negeri. Saya sih mendingan praktek di luar negeri gitu kan. Kalau misalnya cuma dokter gitu dok? Iya. Kalau saya misalnya lulusan luar negeri, sekolah, iya ngapain? Mendingan kerja di luar negeri aja, jadi spesialis dengan gaji yang lebih tinggi, dengan penghidupan yang lebih layak di sana, ya mendingan di sana. Tapi mungkin dia cinta tanah air lah itu. Ya itu dia juga bagusnya ya. Kalau misalnya pertimbangannya hal itu, justru pemerintah harusnya lebih mempermudah mereka gitu. Tapi ya masalahnya juga realitanya juga nggak sebanyak itu gitu. Kekhawatiran teman-teman dokter ini sebenarnya nggak perlu gitu-gitu amat. Overthinking lah ya. Sekarang tuh nggak usah terlalu overthinking gitu ya. Nggak perlu overthinking karena nggak sebanyak itu juga kok. Coba aja yang masuk. Mereka lebih milih berpraktek di luar. Kalau dikit pakai akal sehat gitu ya dok ya? Iya. Dengan hidup praktek di luar dan lebih mencari nafkah sendiri yang lebih baik dan lebih layak di luar, kerja di luar. Biar nggak jadi nggak penduduk sana ya sebelum 5 tahun ini habis balik dulu ke Indonesia. Kalau itu balik lagi bisa ada syarat untuk jadi pendudukan dan saya yakin akan nyesel itu kalau misalnya bela-belain dengan hal-hal yang birokrasi yang jelimet banget. Kalau misalnya mau balik gitu ya, itu birokrasinya jelimet banget, susah banget kita balik ke Indonesia ini dan akhirnya berpraktek lagi di sini. Dibanding kalau misalnya kita berpraktek di luar negeri, itu jauh lebih dipermudah karena pemerintah itu merasanya dokternya dibutuhkan. Kenapa dipersulit? Justru baik mereka mau bekerja gitu loh. Kalau di sini dokter mau bekerja kok dipersulit gitu kan? Jangan-jangan tadi dokter ngomong gini saya juga bayar. Jangan-jangan ini revolusi kesehatan yang sebenarnya tanpa berdarah-darah tuh kayak gini loh, revolusi tanpa darah, jangan-jangan ini. Ya sebenarnya ini juga. Karena seolah-olah tuh seperti itu gitu. Maksudnya kayak tadi kalau saya rutin omongan dokter di awal, ini pengen ngasih kayak di luar negeri gitu. Iya. Cuman kayak revolusi besar gitu ya, tanpa berdarah-darah lagi sebutan. Mengejutkan lah gitu. Memang mengejutkan dan mengagetkan dan banyak pihak yang nggak puas, terutama dokter-dokter senior, dokter-dokter yang global elitnya ini tuh merasa sangat tidak puas pastinya karena tidak di aspirasinya ini tidak didengarkan atau kurang omongannya itu kurang didengar dari pemerintah gitu langsung
sekonyong-konyong gitu mengeluarkan undang-undang itu dengan bersama DPR ya. Mereka kurang diajak diskusi, kurang diajak berembuk hal-hal kayak gini ya. Nih dok, ini mas saya mencoba realistis nih. Saya sebagai sipil ya. Mungkin nggak hal ini pengaruh dengan segeranya 2024? Karena kan pasti udah kayaknya ini waktunya, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Ya, takutnya pemerintah selanjutnya belum tentu memikirkan gagasan ini gitu. Makanya tadi kesannya masuk akal kalau tadi dokter bilang akhirnya terburu-buru tergesa-gesa mengajukan hal-hal yang terburu-buru tergesa-gesa seperti ini memang ya kita lihat dampaknya nanti di kemudian hari pasti akan ada. Kalau misalnya kita nggak cermat, kita nggak mengawasi dengan baik dan memantau dengan perkembangan dari waktu ke waktu, ya banyak hal yang dikhawatirkan oleh teman-teman ini dan jangan sampai yang mereka khawatirkan dan mereka omongin ini di jelek-jeleknya itu menjadi kenyataan nanti. Jangan sampai hal-hal yang jelek-jeleknya yang mereka paparkan kepada teman-teman. Justru ini harus jadi antisipasi agar tidak terjadi ya pas nanti pemerintahan baru lah 2024 ya. Betul. Jangan sampai malah wah kan bener jangan kayak gitu ya. Iya betul. Bisa mungkin kita antisipasi Iya, jangan sampai kan benar jadi yang jelek-jelek kayak gitu. Makanya pemerintah harus melibatkan dokter senior ini. Berarti secara langsung sebenarnya dokter tuh udah legowo gitu ya. Saya ingat dokter emang dia ke depan kalau bisa ya kalau emang niatnya baik, bagus memajukan kesehatan Indonesia, libatkanlah gitu ya. Jangan bikin persaingan tapi dudukkanlah di meja bundar gitu. Iya. Jadi jangan sampai ada yang setiap kebijakan pasti ada yang puas, ada yang nggak puas, ada kontranya ya. Nah pihak-pihak nggak puas ini kita ajak untuk membangun atau mengawasi atau memantau atau ya sama-sama kita di dalam undang-undang kesehatan ini kita majukan kesejahteraan masyarakat. Kalau atas nama Pancasila mah musyawarah dalam mufakat itu kan dalam termaktub dalam Pancasila gitu. Betul. Kalau dia patuh tinggal di Indonesia ya tadi namanya musyawarah dok. Apakah dalam musyawarah setuju? Kan enggak kan. Yang penting udah kita mufakat ya secara terbanyak demokrasi gitu kan. Betul. Jadi ya susah juga ya. Jadi profesi dokter ini punya idealisme yang tinggi. Pasti. Punya idealisme yang tinggi, punya pola, punya pattern yang merasa kami merasa kami selama ini bekerja tanpa diatur-atur atau tanpa usik oleh pemerintah. Toh hasilnya intervensi atau digangguin atau direcokin oleh pemerintah. Hasilnya baik gitu loh. Kalau misalnya kami diintervensi atau diojok-ojok atau dipolitisir oleh pemerintah, nah ini akan jadi nanti gimana kalau misalnya kita nggak sama-sama untuk berembuk memantau undang-undang kesehatan baru ini. Tadi hal-hal yang terburu-buru atau hal-hal yang memang ngejar waktu sebelum 2024, sebelum ganti pemerintahan itu bisa terjadi. Karena kan karena momentumnya kan saya kan kasih bilang tadi saya sipil awam gitu melihatnya momentumnya. Betul. Ini juga sebenarnya kalau misalnya kita lihat karena berhubung Menkesnya ini seorang bankir ya, seorang ekonom ya, memang bisa ada motivasi ekonomi juga di sini sebenarnya. Bisa kita lihat juga. Ada bisa juga. Menurut analis dokter apa nih? Sudut pandang motivasi ekonominya. Motif ekonominya. Ya tadi itu membuka keran dokter sebesar-besarnya untuk dijadikan proyek misalnya oleh segelintir orang, segelintir elit yang lain gitu ya, yang selama ini tidak atau berseberangan dengan ID dan sulit untuk bisa berbisnis di sini gitu loh. Nah itu kalau misalnya ID-nya lepas tangan, ID-nya berseberangan dan ID-nya tidak jadi teman-teman global elit, ID-nya ini tidak ikut campur di sini dan dibiarkan begitu aja, jadilah itu. Jadi istilahnya dunia kesehatan jadi dunia kapitalis gitu loh. Kita kan jangan sampai terjadi hal ini. Jadi jangan sampai dunia kesehatan ini dikomersialisasi gitu. Tapi sih saya pengennya positif aja lah dok. Semoga sih pemerintah ini kan maksudnya ketakutan dok ya, kita ketakutan. Semoga ya mungkin gini dok, mungkin nggak harusnya dibikin badan pengawas
Oh iya, kesehatan gitu. Jadi kayak yang ngawasin jalannya undang-undang ini menurut saya sebenarnya para dokter tadi, mungkin dokter senior. Jadi dia benar-benar ngawasin banget supaya dia benar-benar tercapai. Jadi tadi yang kita takutin kayak dokter bilang kan, takutnya jadi proyekan ya mafia lah gitu ya, mafia kedokteran gitu ya, sebagai gitu kan. Tapi tetap ada pengawasnya. Contoh gitu kan juga setahu saya di Angkatan Darat tuh ada dokteran kan, ada Angkatan Darat, kepolisian, Angkatan Laut, semuanya ada lah gitu ya. Bisa lah ya, kita harusnya menjadi pengawas. Iya, sebenarnya mengawasi gitu. Sebenarnya fungsinya Komisi 9 DPR itu kan pengawasan gitu ya. Tapi saya nggak terlalu yakin kalau mereka bisa bekerja secara efektif untuk makanya mengawasi undang-undang kesehatan yang terbaru. Itu kan kerjaan-kerjaannya ya intelijen bin lah. Cuma kan ya maksudnya tapi kan makanya tadi saya bilang di Angkatan Darat ada dokter, polisi ada dokter. Harusnya mereka justru mereka juga harus terlibat tadi supaya tadi yang kita bilang tidak ada mafia-mafia yang memanfaatkan hal ini menjadi keuntungan pribadi kan. Betul. Ya. Pertanyaannya apakah bisa pemerintah menjangkau hal itu gitu kan? Itu tantangannya. Nah, jadi memang harus banyak pihak yang dilibatkan, banyak pihak yang harus kita ikutkan untuk mengawasi ini semua gitu loh. Dan ya pemerintah ya bersiap-siap aja kan, mereka udah berani menanggung risiko untuk mengeluarkan undang-undang kesehatan baru ini. Undang-undang kesehatan baru ini seperti istilahnya suatu bikin ide ini geram ya, maksudnya bikin ide ini susah untuk mengawasi banyak truknya lah ya. Ide ini jadi banyak kewenangan ide yang dipretelin gitu. Nah, pasti ide nggak akan tinggal diam, itu udah pasti. Siapapun orang yang diambil haknya pasti akan melawan gitu ya, pasti akan bereaksi. Walaupun mungkin secara intelektualitas saya perang ideologi, perang intelektualitas gitu ya, bukan berarti yang bersifat kayak gitu. Itu naluri kan. Orang yang haknya defense mekanismenya. Orang yang haknya diambil pasti akan naluri akan bertahan. Nah itu nanti gimana caranya pemerintah itu merangkul ID kembali untuk mengawasi undang-undang kesehatan ini untuk berlaku, untuk bisa efektif. Ini seni ini seni nih. Iya. Seni perang nih gimana caranya? Tadinya mau menyerang, dirangkul dan gimana itu sulit sangat sulit. Walau bukan berarti tidak bisa ya, tapi sulit. Menurut saya akan sangat sulit dan akan sangat akan jadi tantangan buat pemerintah. Seperti itu. Ini benar-benar terasa nuansa revolusi ya, revolusi kesehatan kayak revolusi kesehatan. Dan banyak dokter juga yang merasa resah tentang hal ini ya, banyak hal-hal yang membuat teman-teman sejawat saya, teman-teman sejawat kami ini merasa banyak hal-hal yang akan banyak kesulitan di masa depan. Nah gitu. Pemerintah dan ini juga nanti gimana caranya untuk teman-teman menenangkan memediasi teman-teman ini ya, gimana caranya supaya bisa bekerja optimal untuk kesehatan masyarakat gitu. Jangan sampai kita ini jadi musuh oleh pemerintah. Kenapa ya? Kenapa dijadiin musuh gitu ya? Kalau kita bisa bersinergi gitu ya. Kan kita kan bersinergi. Sinergi ini yang menjadi tantangan pemerintah untuk depannya gimana kita. Tapi dok, dari pengalaman sih saya yakin pemerintah bisa sih. Mudah-mudahan. Maksudnya kan lucu nih sih. Iya. Tapi ini memang kelasnya berat. Iya. Kan mahasiswa nih. Kan dokter nih. Mas sembarangan disenggol dong. Iya. Mas sembarangan merasa disenggol, benar. Senggol dong iya kan. Tapi kalau selama ini kan mahasiswa bisa nih kita ketemu lah mungkin formulanya kan, jadi nggak rusuh kayak zaman dulu. Ini elit ya. Iya. Elit berduit ya. Nah itu gimana caranya pemerintah untuk ya sebutlah jangan menjadikan mediasi jangan jadi lawan lah gitu. Kolaborasi, simbiosis. Karena niatnya sama-sama baik, karena kurang pendekatan aja. Kita ngerasa kurang didekatin sama pemerintah. Kalau sama-sama baik, bosnya kan menguntungkan. Iya dong. Untuk masyarakat win-win solution. Betul. Kalau untuk masyarakat kenapa tidak gitu kan? Pasti pikiran kami seperti itu juga. Jangan mau dimonopoli. Iya. Tapi kalau nggak ada kita orang, dokter maksudnya ya gimana caranya? Iya betul.
kita ini orang lapangannya. Ya kan dok ya? Kan dokter inilah orang lapangan, juga ada terdepan kesehatan masyarakatnya ibaratnya. Ya harus dilibatkan dok. Iya. Tapi tadi kalau saya boleh ngomong, sebenarnya dokter imbang nih. Jadi kita hari ini menampilkan sisi dokter melihat ada sisi baiknya, betul. Ada sisi bagusnya, betul. Kita jadi pengen kayak dokter-dokter di luar negeri, iya, ada sisi itu, tapi tetap dong dok, masa kita hal-hal yang positif. Iya. Ada juga beberapa hal negatif. Biasa-biasa ini jangan diabaikan. Oh, kalau diabaikan marah teman-teman kita yang di global ini. Dok, saya teraman ya. Apa? Kalau saya gitu lah. Bisa setuju pakai dokter fair ya, dokter berarti nggak yang kontra banget, yang nggak rumah tapi jalan tengah. Iya. Menengahi kita. Iya. Niatnya sama-sama baik. Kalau udah sama-sama baik, kita cari yang terbaik untuk semuanya dan kita jalankan demi kepentingan masyarakat. Itu dia tuh. Balik lagi untuk masyarakat sehat. Untuk masyarakat yang stunting. Banyak masalah. Daripada kesehatan mental. Daripada ngeributin di atas, lebih baik kita kerja di bawah gitu. Oh benar lapangan. Kerja di lapangan. Rumput tadi dok ya. Banyak sekali. Permasalahan banyak masalah kesehatan. Ya kita sama-sama hadapi permasalahan ini. Macam itu tadi sebaran dokter, masalah banyak ya. Kemudian lagi pandemi. Iya. Menghadapi endemi. Betul. Iya. Penyakit rutinan ya. Dok, oke dok, kalau gitu statement terakhir dok, apa kira-kira nih untuk para pendengar potluck semua dok? Kalau untuk masyarakat tenang aja, sebenarnya ini tidak ada impact secara langsung pada masyarakat. Ini memang benar-benar yang kita rasakan ini teman-teman dokter ini yang bisa saya rasakan sebagai teman sejawat mereka, terutama para pengurus ID, pastinya mereka merasa haknya diabaikan seperti itu ya. Ya kita pemerintah juga harus mencari jalan tengah di mana yang terbaik. Pasti pemerintah niatnya itikadnya baik untuk kemajuan kesehatan masyarakat. Tapi pemerintah juga harus merangkul ID dan merangkul teman organisasi profesi kesehatan yang lain, bahwa apa yang kita lakukan ini semua untuk demi masyarakat. Jadi jangan sampai diabaikan salah satu pihak, yang salah satu pihak ini pastinya nanti akan